Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga melakukan dialog dengan Ketua dan Kelompok Kerja Pokja Perempuan dalam pengurusan Majelis Rakyat Papua MRP di Jayapura. Dialog tersebut fokus terhadap isu perempuan dan anak di tanah Papua. Menteri PPPA memberikan perhatian besar pada berbagai isu perempuan dan anak di tanah Papua, seperti budaya patriarki yang kuat, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi, dan ketertinggalan Papua berdasar indikator-indikator pembangunan manusia, seperti Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak. Majelis Rakyat Papua MRP kebetulan datang ke kantor gitu kan berdiskusi, dan kami adahan di sini ya sekaligus kita lakukan dialog untuk mendengarkan apa sih yang menjadi isu-isu terkait dengan perempuan dan anak di tanah Papua ini. Kalau tadi kami mendengarkan cukup luar biasa ya, ibu-ibu yang tergabung di dalam Pokja Perempuan MRP ini, mereka sangat memahami isu dari hulu sampai hilir, permasalahan-permasalahan tentang perempuan dan anak. Yang secara gambaran umum memang khusus di Papua ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Menteri PPPA berpendapat, Majelis Rakyat Papua dan Pokja Perempuan memiliki kekuatan peran yang besar untuk mendorong implementasi kesejahteraan perempuan dan anak di Papua. Menteri PPPA menyebutkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, mengamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua dengan anggotanya terdiri dari unsur-unsur perempuan, adat, dan agama. MRP hadir untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, dalam rangka memberikan kemampuan kepada orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Indonesia dan juga Papua. Menteri PPPA memberi perhatian pada capaian Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Perlindungan Anak di Papua dan Papua Barat yang masih rendah. Menteri PPPA juga menyambut baik rencana kerjasama Kemen PPPA, Dinas Pengampu Isu Perempuan dan Anak di Tanah Papua dan MRP lebih lanjut. FGD nanti menurut Menteri PPPA juga dapat dijadikan sarana untuk mengawal otonomi khusus, tentang tugas dan fungsi MRP, khususnya dalam hal prosentase anggaran dari anggaran otonomi khusus yang bisa diperjuangkan bagi penanganan isu perempuan dan anak. Hal ini menanggapi permasalahan kelemahan wewenang dan anggaran yang dilontarkan oleh Ketua MRP, Nerlin Wamuarolo. Menteri PPPA dalam kesempatan ini juga mengajak anggota Pokja Perempuan untuk lebih masif mengkampanyekan call center Sapa 129, di mana masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, laporkan melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak, Sapa 129, atau WhatsApp 081111291129. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.